Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syahni wad daraji anfatai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayat yang pertama kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ini surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikian itulah Al-Qur'an. Itu ayat kedua, ayat pertama dan kedua. Demikian itulah Al-Qur'an la raiba fihi, yang tidak ada keraguan isi di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Demikianlah Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang ingin bertakwa tentu menjadikan Al-Qur'an petunjuk. Cukuplah Al-Qur'an menjadi petunjuk sama kita. Maka dikatakan umat Al-Qur'an, ummatul Qur'an, umat Muhammad, umat Qur'an. Selalu ada orang menyalahkan Al-Qur'an secara tidak langsung. Menyalahkan Al-Qur'an secara tidak langsung, yang menyebabkan dia kafir. Maka hati-hati ketika ada orang tidak mau tunduk kepada kearab-araban. Kitab suci Islam adalah Al-Qur'an. Bahasa apa? Bahasa Arab. Nabi orang Islam, Rasulullah, Nabi Muhammad. Orang mana? Orang Jawa? Orang Batak? Orang Aceh? Enggak. Orang Arab. Nabi Muhammad bicara pakai bahasa apa? Bahasa Karo? Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Tidak, pakai bahasa Arab. Karena Allah telah jadikan bahasa Arab bahasa yang tertinggi, terbaik, terlengkap dalam tatanan bahasa. Dan Allah jadikan kemuliaan untuk bahasa Arab. Tidak ada seorang ustadz agama Islam, guru agama Islam yang benar, kecuali harus menguasai bahasa Arab dengan kaidah-kaidahnya. Grammar-grammarnya itu dikatakan ilmu nahwu, ilmu shoroh, balaghah, mantiq, arud, bayan, dan seterusnya. Berapa fan dalam ilmu. Allah buktikan keagungan Al-Qur'an sebagai mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kepada orang yang di luar orang Arab, tapi orang Arabnya sendiri kebengong-bengong. Mukjizat itu tidak bisa, jangankan diimbangi, ditiru saja pun tak bisa. Siapa? Orang-orang ahli sastra yang hebat berbahasa Arab dari mulai zaman Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu sampai sekarang. Tidak bisa, jangankan mengimbangi Al-Quran. Jangankan mengalahi Al-Quran. Mengimbangi pun tidak bisa. Jangankan mengimbangi Al-Quran. Ngerusak Al-Quran nggak bisa. Ngerusak nggak bisa dirubah. Kalau kitab yang lain rusak, ditipu, dipalsukan, enggak Al-Quran. Itu bendanya, kalimatnya, belum lagi isinya. La raiba fih, kalau isinya tidak ada keraguan. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang beriman? Mereka yu'minuna bil ghaib wa yuqimus shalah
wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang beriman kepada alam gaib. Maksudnya percaya kepada adanya kiamat, adanya hari balasan, adanya alam barzah, adanya akhirat. Ini menjadi satu patokan. Semua agama samawi, agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam, salah satu iman mereka percaya ada hari pembalasan dan ada hari akhirat. Kalau di sini sama. Nggak ada itu reinkarnasi. Yang ruh berputar-putar. Nggak. Kalau agama samawi, agama yang dibawa oleh Rasul, walaupun sudah rusak, seperti Yahudi dan Nasrani, ajarannya sudah dirubah-rubah oleh kaumnya, itu wajib mereka semua mengajarkan percaya kepada alam gaib. Wa yuqimus shalah, dan mereka yang mendirikan salat sujud pada Allah. Allah. Al-farqu bainal kafir wal al-farqu bainal muslim wal kafir as-shalah. Beda antara orang kafir menentang Allah dengan orang beda antara orang Islam dan orang kafir itu salat. Ya. Salat. Mereka yang mendirikan salat, inilah orang-orang yang bertakwa. Ya, salat versinya Nabi Musa pada zaman Nabi Musa, salat versinya Nabi Isa pada zaman Nabi Isa. Arti salat sujud taat kepada Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang-orang yang bertakwa itu yang daripada harta yang dapatnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, mereka infakkan ke jalan Allah. Mereka infakkan ke jalan Allah. Sekali lagi, ya, kalau bicara infak, terkadang ketawa kita melihat di dunia ini. Orang mengumpulkan harta, besok dia mati. Orang bangun rumah mewah, besok dia mati. Orang kaya-kayakan diri, besok dia mati. Lucu itu kita terkadang. Padahal sudah jelas-jelas dia katanya beriman kepada Allah. Apabila dia keluarkan di jalan Allah 1 rupiah saja, ya, 0,0 gram saja, itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Dilipat gandakan oleh Allah. Dengan rahmat dan maghfirahnya Allah. Bi anna lahumul jannah, dibalas oleh Allah surga. Tapi ketakutan kita untuk melepaskan harta kita di jalan Allah. Takut kita menjadi tentaranya Allah. Takut kita masuk surganya Allah. Takut kita melepaskan sedikit emas kita untuk akhirat kita. Seakan-akan kita nggak percaya sama Allah. Seakan-akan tidak ada Allah. Seakan-akan tidak ada itu hari pembalasan. Seakan-akan tidak ada itu hari hisab. Seakan-akan tidak ada itu surga. Seakan-akan tidak ada itu semua. Mati-matian kita pertahankan emas, tanah, rumah, dan sebagainya. Padahal itu nanti yang menghimpit kita. Sebagaimana banyak ayat dan hadis menjelaskan itu semua akan nuntut kepada kita. Kau apakan aku di dunia? Bangga kau dengan aku di dunia. Sekarang banggalah. Maka dihimpitlah tulang rusuknya menyatu. Brek. Berubahlah uang-uang lempeng-lempeng itu menjadi lempengan besi. Baja yang panas dari api neraka, lalu menempellah di tubuh-tubuhnya. Kau nikmati aku di dunia, sekarang nikmati aku di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ini orang-orang beriman. Orang-orang yang beriman menjadikan Al-Quran itu petunjuk. Bukan dijadikan Al-Quran simpanan di lemari hias. Kayak kita. Bulan Ramadan, udah masuk hari yang kedua. Ada berapa juz? Ada berapa juz kita baca? Juz untuk buka puasa, itu udah banyak. Berapa orang di rumah? 4 orang. Juznya udah 5, 6, 7, macam jenis. Allahu Akbar. Boleh. Asal diantar ke pesantren sedikit. Canda. Enggak. Boleh. Asal tidak over, jangan kelewatan, ya. Bisa jadi penyakit, kekenyangan buka, kekenyangan sahur, jadi penyakit. Bukan itu yang dimaksud pada bulan Ramadan, ya.
Diajarkan kita bersabar, bukan diajarkan balas dendam. Pada bulan Ramadan, diajarkan kita mencari hikmah, diajarkan kita bersyukur, bukan justru nyungkur, sholat apa tidur, tak bangun-bangun. Di bulan Ramadan diajarkan kita supaya sadar diri, kaji diri.